bringing inspiration from every corner of the story. Halo Sobat Politeknik, selamat datang di podcast FKMPI Talks kedua Jawa Timur. Tempat di mana kita berbincang tentang kisah inspiratif, prestasi, dan bagaimana cara menjadi yang terbaik dalam berbagai bidang. Aku, Nabila Febriana Ferlita. Aku, Rayhan Indah Frihaya, yang akan menjadi host dalam podcast FKMPI Talks Jawa Timur dengan tema Kepemimpinan Organisasi Menginspirasi dan Meningkatkan Prestasi di Dalam dan di Luar Kampus. Oke, selamat sore Kak Rehan. Selamat sore juga nih Kak Nabila. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Nabila. Untuk Kak Nabila sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, aku sore ini juga baik banget Kak Rehan. Untuk perkuliahan Kak Nabila ini, apakah Kak Nabila ini sebelum masuk ke Politeknik Negeri Jember nih, apakah ada planning sendiri untuk Kak Nabila dalam mencapai prestasi, baik itu prestasi dalam akademik, non akademik yang Kak Nabila bisa capai kan seperti itu? Oke, kalau buat aku sih ya, di masa perkuliahan di semester 3 ini aku rasa aku udah cukup bisa melampaui lah di semua matkul. Nah tapi kalau untuk prestasi itu aku ngerasanya itu masih dalam perjalanan lah, on the way di prosesnya gitu Kak Rehan. Ngomong-ngomong soal prestasi nih Kak Nabila, kita gak expert nih kalau kita tidak mengundang bintang tamu spesial ini. Beliau adalah salah satu presiden mahasiswa di salah satu kampus internal kampus yaitu Politeknik Negeri Jember, dan juga beliau adalah mahasiswa berprestasi di Utama Politeknik Negeri Jember, dan beliau sudah 3 kali lolos nih PIMNAS nih Kak Nabila. Wah, kalau denger prestasi yang udah diomongin sama Kak Rehan ini, pasti teman-teman yang ada di sini sama di luar sana kepo nih, siapa sih narasumber kita kali ini? Boleh diundang nggak sih Kak Rehan? Boleh sekali, langsung saja kita undang ya. Beliau adalah Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Jember, yaitu Rizky Kuara. Oke, halo sore Pres. Iya, halo Nabila, halo juga Rehan. Gimana kabarnya hari ini Pres? Iya, alhamdulillah. Ya, dengan segala aktivitas, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Oke, sebelum itu boleh dikasih tahu nggak Pres, kegiatan apa aja sih yang udah dilaluin sebelum Pres jadi narasumber di acara podcast FKMPI Talks sore ini? Seperti biasa, saya juga mahasiswa, itu adalah tanggung jawab saya utama. Jadi saya tetap mengikuti kegiatan perkuliahan, termasuk juga pada saat ini saya juga magang. Dan saya tetap berkontribusi sebagai presiden mahasiswa, tetap monitoring, dan juga pada saat ini juga di kegiatan Popjurkes di kesehatan juga mengisi materi juga untuk memberikan bermanfaatan tetap untuk Politeknik. Oke nih Pres, boleh sedikit nih Pres secara singkat perkenalan diri dari Pres sendiri. Ya, halo teman-teman dari Sobat FKMPI juga, dan juga seluruh mahasiswa Politeknik dimanapun yang berada. Perkenalkan, nama saya Rizky Kuara, akrab dipanggil Kuara biasanya. Ya teman-teman, saya mahasiswa dari Manajemen Agroindustri Diploma 4 dari Politeknik Negeri Jember, seperti itu. Oke, sebelum lanjut nih ya Pres ya, membahas topik tentang prestasi mahasiswa, kita di sini sama teman-teman di luar sana pasti pengen tahu nih, kan tadi Pres udah cerita nih berbagai kegiatan yang udah Pres lakuin sampai detik ini. Gimana sih caranya Pres itu memanage waktu dengan benar? Berbagi tips and tricksnya nih kepada teman-teman. Iya, pasti banyak teman-teman mengira bahwasanya menjadi organisatoris itu kita cukup fokus organisatoris saja, jadi kita nggak harus fokus pada akademik dan juga kegiatan yang lainnya juga. Pada bahwasanya pada saat ini juga saya juga mengalami ketiga-tiganya. Jadi saya juga mengikuti organisasi, saya aktif juga di perkuliahan, dan juga saya juga aktif di beberapa event perlombaan untuk prestasi. Jadi nggak ada kata alasan lagi untuk teman-teman tidak melakukan atau diam atau tidak bergerak untuk menciptakan sebuah inovasi dan tentunya untuk memberikan bermanfaatan ya. Ini prestasi, karena prestasi orang itu beda-beda. Jadi sebagai mahasiswa saya tetap untuk manajemen waktu saya memprioritaskan perkuliahan saya. Jadi ketika tugas saya sudah selesai, jadi ketika
dosen datang, saya tetap mengikuti perkuliahan. Ketika saya diemban tugas, saya langsung mengerjakan tugas dengan secepat-cepatnya karena saya tahu selanjutnya pasti saya akan ada kegiatan organisasi. Belum lagi kita anak muda, kadang kita nongkrong, belum lagi kadang kita melakukan aktivitas sama teman-teman di luar sana. Jadi kalau nantinya keteteran, biasa untuk mahasiswa yang biasa pejuang deadline, itu hal-hal yang tidak harus dilakukan. Jadi jangan mensepelekan hal-hal yang kecil. Jadi memang kalau tugasnya berat atau kecil, laksanain juga tugasnya. Ketika skala prioritas perkuliahan sudah selesai, maka semuanya akan jalan. Jadi space waktu saya untuk observasi, untuk inovasi dan gagasan, untuk karya saya melakukan perlombaan, juga space waktunya untuk spend time saya dengan tim juga jauh lebih banyak ketika skala prioritas saya sebagai mahasiswa sudah selesai, seperti itu. Oke nih Pres, tadi Pres mengatakan bahwasannya manajemen Pres ini sudah sangat baik nih Pres. Apakah dari Pres sendiri nih mempunyai hambatan sendiri Pres? Iya, hambatannya tentunya sebagai organisatoris dan tentunya sebagai presiden mahasiswa pada saat ini, saya udah nggak banyak lagi untuk mengikuti event-event ataupun perlombaan-perlombaan di luar sana, terutama perlombaan tingkat mahasiswa, pastinya karena saya fokus di organisasi. Dan sebelum di organisasi, event-event saya jauh lebih banyak. Jadi entah semuanya berprestasi atau enggak, atau mendapat juara atau tidak, pastinya saya hanya ingin keluar dari zona nyaman saya, yang hanya menjadi mahasiswa ya kuliah pulang. Jadi saya mau bagaimana saya kuliah menebarkan bermanfaatan lewat inovasi-inovasi yang saya berikan, seperti itu. Berbicara tentang prestasi mahasiswa nih ya Pres ya, menurut Pres sendiri prestasi akademik dan non akademik mana sih yang lebih penting? Karena kan kalau prestasi itu banyak anggapannya mahasiswa ini berat lah, kalau non akademik berat juga tapi di bawah have fun. Menurut Pres sendiri gimana? Karena saya lebih ke ilmiah, karena semua perlombaan saya mengerucut pada ilmiah, jadi yang penting teman-teman self-aware dulu, sadar diri kita ini bisanya apa. Jadi melakukan hal yang standar saja. Kalau memang nggak bisa di bidang keilmiahan, jangan memaksakan. Jadi kalau nggak bisa di non akademik juga ya jangan memaksakan. Jadi kalau memang prestasi kita di non akademik, maka jadilah pakar di dalamnya. Jadi berlatihlah. Kalau misalnya teman-teman adalah seorang atlet, maka jaga diri teman-teman sebagai seorang atlet, tetap berolahraga dengan prima, tetap latihan secara rutin. Jadi teman-teman fokus untuk kegiatan non akademik. Jadi ada event ataupun peluang, jadi tetap teman-teman mengikutinya. Jadi jangan hanya diam menunggu peluang, karena bagi saya apapun akademik ataupun non akademik, kuncinya adalah kerja keras. Karena di akademik juga kita kerja keras, kita harus baca jurnal tiap hari, kita harus membaca atau memberikan inovasi gagasan lewat solusi-solusi permasalahan-permasalahan yang ada. Kita harus menggali-gali informasi. Begitu juga dengan non akademik, harus latihan keras lagi, harus menambah beban otot dan sebagainya, harus lebih prima. Dan saya yakin pada kerja keras, karena percaya pada kerja keras, karena kalau kita hanya percaya pada keberuntungan, itu nihil rasanya. Karena keberuntungan juga akan berpihak pada orang-orang yang siap. Ketika kita sudah siap, maka apapun peluang, apapun event ke depannya, kita memang sudah siap, seperti itu. Baik nih Pres, apakah ada motivasi dari Pres sendiri terkait mahasiswa-mahasiswa yang masih banyak yang belum mengetahui tentang bagaimana bisa melakukan prestasi, melakukan kegiatan-kegiatan prestasi baik di akademik maupun akademik, seperti itu? Iya, pastinya mungkin karena pada saat ini juga kita dengan zaman yang sudah semua serba instan, jadi kita sudah terlalu nyaman dengan zona nyaman kita sendiri. Jadi kita kayak ya sudah, ini diri kita, jadi ngapain harus melakukan hal-hal yang nggak harus orang lain. Jadi kayak banyak tuh orang bilang kayak, kalau orang lain bisa, kenapa harus kita, kan gitu. Jadi hal yang itu seharusnya kita menjadi orang-orang yang bisa tersebut. Jadi jangan hanya menjadi bagian penonton saja. Jadi pada saat itu, pada waktu jadi mahasiswa baru, sebenarnya saya udah mapping. Saya semester 2 ngapain, semester 3 ngapain, semester 4 ngapain, dan selanjutnya. Jadi ketika itu sudah saya taskan, itu selalu saya menjadikan konsisten. Karena kuncinya adalah konsisten, bagaimana nantinya ada hambatan demi hambatan, kita tetap dengan apa tujuan kita. Jadi
kalau teman-teman kita ya, tapi tetap menjadi mahasiswa yang fleksibel. Kalau teman-teman kita yang ngajak nongkrong, ngajak ngopi, atau teman-teman di organisasi ngajak healing dan sebagainya, kita tetap melakukan hal yang demikian. Jadi motivasi saya adalah bagaimana awalnya karena saya di sini itu saya nggak punya relasi karena saya dari Aceh, ngampus di sini, saya nggak kenal dengan siapapun. Jadi kuncinya cuma dua, saya dikenal lewat prestasi atau saya dikenal lewat hal yang lain. Nah saya melihat mungkin saya lebih condong dinilai atau teman-teman ketika saya berpresentasi di kelas dan sebagainya, sehingga teman-teman mengenal saya, mengajak saya berdiskusi, sehingga saya mendapatkan relasi teman-teman di sini. Dan hingga saat ini relasi saya tidak hanya di tingkat kampus saja, tapi di luar kampus ya tentunya lewat ini juga di FKMPI. Jadi berprestasi gak hanya harus ikut event-event lomba-lomba, tapi berprestasi dalam ya keluar dari zona nyaman, menjadi organisatoris di daerah, terutama FKMPI itu adalah sebuah prestasi bagi teman-teman juga. Oke, nah kalau tadi kan Pres berbicara tentang motivasi Pres ini ya, ada nggak sih Pres tips lagi buat teman-teman di luar sana, gimana sih caranya untuk bisa mengenali potensi diri? Soalnya kan Pres tadi bilang prestasi itu muncul ketika kita menyadari ada potensi di diri kita. Kan banyak nih ya, di Gen Z sekarang ini extrovert dan juga introvert. Menurut Pres gimana cara menyikapi itu untuk teman-teman kita di luar sini? Iya sama, saya waktu maba bahkan itu banyak teman-teman yang bilang kita yang kayak ya introvert lah, kayak apa ya. Saya memang kurang berdialog dengan mereka karena saya ya notabene dari luar gitu, jadi saya belum tahu mengadaptasi hal ini seperti apa di sini dan sebagainya. Jadi mau nggak mau saya lambat laun harus beradaptasi di sini. Jadi pada saat itu sebenarnya kunci dari kita ketika sudah menyadari diri kita memiliki potensi, biasanya kalau Gen Z atau anak sekarang, anak ini milenial kita pada saat ini, itu kuncinya sebenarnya cuma satu, jangan kalah sama mood gitu, jangan kalah dengan mood kalian. Jadi yang kalian karena udah nyaman kalau bangun tidur itu buka notif, scroll TikTok dan sebagainya, jadi kayak udah nyaman. Jadi kalau kalah dengan mood gitu, jadi kayak ngerjain tugas harus beli cemilan dulu, ngerjain yang lain harus ngapain dulu, bahkan healing dulu baru fokus kuliah. Jadi kayak hal-hal yang harus mengundang mood kalian. Jadi kalian melakukan segala sesuatu juga itu harus dengan alasan. Jadi hal yang itu yang menghambat proses kalian untuk kedepannya. Karena kan untuk belajar aja itu harus ada syaratnya. Entah syaratnya beli kopi dulu, atau syaratnya beli cemilan dulu, atau moodnya harus terjaga dulu. Jadi kalau mood swing itu nggak apa-apa. Saya juga kalau nanti event udah banyak baca proposal, banyak baca jurnal, mau nggak mau kadang saya riwayat juga, ngopi juga, atau healing juga ke tempat-tempat yang lain juga, jalan-jalan juga. Jadi sebenarnya sama halnya, cuman bedanya kalau kita kalah dengan mood kita, sehingga kita nggak ingin explore hal yang lain karena kita itu tadi, kita masih ada alasan untuk melakukan segala sesuatu, yaitu namanya mood kalian. Jadi jangan kalah dengan mood kalian sendiri gitu. Oke teman-teman, kita udah dengerin dari tadi gimana sih tips and trik dari Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Jember, dan ternyata dengan sebegitu banyaknya penghargaan prestasi yang sudah beliau raih, ternyata dibuat have fun aja ya Pres ya? Iya, dibuat have fun karena kita juga berprestasi sambil jalan-jalan. Kita misalnya ada event di Malang, kita pergi ke Malang, atau nanti di Malang juga pastinya kita dapat, insya Allah juara, kita dapat biaya pendidikan atau biaya pendampingan. Jadi reward kita juga lebih banyak. Bahkan itu juga kita sebagai mahasiswa juga bisa membantu perekonomian kita lewat lomba. Tapi jangan diinisiasi lomba untuk cuannya dulu, tapi bagaimana kalian ada berproses. Ketika kita udah nyaman dengan proses kita, menciptakan ide-ide yang kreatif, jadi problem solving kalian tuh nambah lagi. Jadi permasalahan di desa apapun, di manapun itu bisa kalian atasi lewat inovasi-inovasi kalian, seperti itu. Oke, jadi kita udah mengenal lebih dalam seorang presiden mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember. Dan sekarang ini Pres, ini ada yang mau disapa dari teman-teman kita di luar sana. Selanjutnya kita akan jawab singkat nih Pres, Q&A dari Instagram FKMPI Talks Jatim, di mana Q&A ini udah dipublis di Instagram FKMPI. Boleh nih Pres? Iya, boleh silakan. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama.
ini hal apa yang penting dalam hal kepemimpinan agar kepemimpinan tersebut tidak disalahgunakan? Ya berarti ini lebih ke prestasi kita sebagai organisatoris gitu, menjadi pemimpin atau menjadi lead dalam seseorang. Pertama, menjadi leader atau pemimpin, teman-teman harus berpengaruh ya. Bagaimana teman-teman berpengaruh kalau teman-teman juga masih dipengaruhi oleh diri kalian sendiri. Ya itu tadi yang nggak bisa lawan. Jadi kalau teman-teman belum bisa menjadi pemimpin untuk diri sendiri, jangan coba-coba untuk memimpin orang lain. Jadi nanti kisruh ya. Jadi teman-teman belajar dulu bagaimana mengendalikan diri, jadi jangan nanti apa-apa kalah dengan mood, apa-apa nanti gue nggak bisa ngendaliin diri, emosionalnya masih tinggi, jadi nggak bisa. Jadi hal yang itu harus teman-teman pelajari ketika menjadi seorang pemimpin, menjadi leader. Hal yang lain tuh pasti akan datang gitu, entah kebaikan teman-teman dibicarakan atau bahkan keburukan juga dibicarakan. Bahkan keburukan yang bukan kita lakukan karena di bawah kepemimpinan kita, mau nggak mau kita sebagai pelopor atau orang-orang yang disalahkan. Jadi mau nggak mau emosional kita harus tetap kita jaga, tetap enjoy, tetap memberikan yang terbaik gitunya. Jadi ketika ada orang mencibir kita sebagai pemimpin, ya legowo aja, terima. Kalau hal itu yang salah, ya have fun aja. Kenapa have fun? Karena spend time kita untuk tentang diri kita, untuk mencari tahu diri kita itu berkurang karena udah dikritik oleh orang. Ketika orang mengkritik kita nggak harus punya waktu lagi untuk cari evaluasi untuk diri kita sendiri. Jadi spend time kita bisa untuk hal-hal yang berproduktif yang lain. Jadi artinya kita bisa turun ke organisasi, ya menebarkan kebaikan di organisasi, ya memberikan dampak yang terbaik seperti itu. Oke, mungkin Kak Rehan bisa dibacain nih Q&A dari teman kita di luar sana. Oke, Pres. Pertanyaan kedua nih, Pres. Bagaimana ketua organisasi kampus dapat mengarahkan anggotanya sesuai dengan tugasnya nih, Pres? Iya, ketika menjadi leader atau menjadi pemimpin yang berpengaruh, bagaimana kita dapat mengarahkan orang-orang atau menjadi leader di antara mereka. Ingat, ketika kita menjadi yang mempengaruhi, maka orang-orang harus dipengaruhi. Jadi teman-teman harus menjadi pionir bermanfaatan yang sehingga orang-orang dipengaruhi oleh kita gitu. Jadi kalau kalian nggak terpengaruh, gimana untuk mempengaruhi orang lain gitu. Jadi pemimpin juga kita kadang harus memberikan contoh yang baik dan emosional yang baik dan menebarkan bermanfaatan. Karena banyak anggota atau anak organisatoris itu mau mendengarkan kita ketika mereka mendapatkan bermanfaatan dari kita gitu. Jadi kalau memang nggak ada hal yang bermanfaatan dari kita, mustahil mereka mendengar kita. Allah jadi pemimpin cuma bisa asisi doang gitu. Iya, karena hal demikian karena teman-teman nggak memberikan bermanfaatan, teman-teman nggak melakukan pendekatan, berbicara dengan anggotanya. Jadi seakan-akan kalian buat organisasi itu hanya sebuah perusahaan, dan perusahaan itu karena kalian udah menggaji mereka sebagai karyawan, mau nggak mau mereka nurut. Sedangkan di organisasi kan kita nggak ada sistem gaji menggaji, hanya sistem bagaimana mereka menjadi bermanfaatan dari kita sehingga mereka dipengaruhi oleh kita sendiri gitu. Jadi pada saat itu mau nggak mau kita jadi pemimpin harus bisa menjadi pengaruh untuk orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana menjadi pemimpin itu juga menjadi contoh. Jadi kalau memang kita menjadi contoh yang buruk, mustahil kita akan menyuruh orang melakukan hal yang dicontohkan. Secara jadi kita buruk gitu. Bagaimana kita untuk menyuruh orang lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi pemimpin harus mendengarkan keluh kesah mereka, dan jadi pemimpin kita harus kritis dan cepat dan tanggap memberikan keputusan gitu. Jadi kalau kita jadi pemimpin, keputusan kita udah lama salah lagi, terus udah cepet dan kalau cepet salah lagi. Jadi kalau salah terus jadi pemimpin itu bagaimana? Jadi ketika teman-teman ditanyakan problem A, nggak tahu jalan keluarnya seperti apa, ditanyakan problem B, nggak tahu bagaimana penyelesaiannya. Ketika hal itu anggota kalian udah ngira pemimpin kalian tuh nggak bisa apa-apa. Jadi mereka cuma formalitas saja nanya, jawaban kalian itu bukan pengaruh bagi mereka. Jadi kita harus jadi pemimpin, harus belajar juga kondisi di sekitar, sehingga ketika kita observasi, ketika permasalahan itu terjadi terhadap kita, nah itu bisa menjadi jawaban dan bisa menjadi bahkan jawaban yang lebih baik untuk permasalahan yang ada, seperti itu. Oke, nah ini kita udah dari tadi sharing bersama Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Jember dan juga sebagai mahasiswa berprestasi nih Pres ya. Mungkin Pres satu kali lagi untuk bisa memberikan closing statement atau motivasi buat teman-teman di luar sana biar bisa jadi kayak Pres Kuara yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya.
Mungkin pesan saya untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman mahasiswa politeknik di luar sana, self aware, teman-teman sadar diri, teman-teman punya potensi apa, karena saya yakin Tuhan gak akan menciptakan teman-teman sia-sia, karena Tuhan gak mungkin sia-siain teman-teman hingga detik ini masih diberikan nafas. Pastinya ada hal-hal yang baik dari teman-teman, tetap mendebarkan kebermanfaatan, karena prestasi orang itu beda-beda. Mungkin prestasi saya hanya ya sertifikat kosong yang saya dapatkan ini, mungkin prestasi teman-teman jauh lebih bermanfaat di luar sana. Mungkin teman-teman jauh lebih membantu orang-orang yang kurang di luar sana, jauh lebih membantu orang-orang yang ya, karena bagi saya prestasi itu bagaimana menghadirkan kebermanfaatan untuk orang lain. Mungkin saat ini saya hanya menghadirkan kebermanfaatan untuk orang-orang sekitar saya, untuk kampus saya, dan terutama pastinya untuk diri saya sendiri. Jadi dalam kesederhanaan ada jiwa yang besar. Kalau teman-teman bergerak belum tentu berhasil, tapi kalau teman-teman diam, sudah saya pastikan teman-teman pasti akan gagal. Jadi kalau teman-teman tidak ingin bergerak untuk melakukan, menginovasikan, untuk melakukan ikut-ikut event atau berprestasi di luar sana, kalau teman-teman diam, saya pastikan teman-teman gagal. Jadi saya nggak perlu dalih apa-apa, teman-teman pasti gagal ketika teman-teman diam, seperti itu. Baik, nah ini kita udah sampai di akhir acara di podcast kita kali ini, Pres. Dengan tadi Pres memberikan closing statement buat teman-teman di luar sana, diharapkan juga teman-teman bisa lebih mengolah diri, mengolah pikiran untuk masa depan mereka ya, Pres, gitu. Nah, jadi kita mau sampaikan juga terima kasih, Pres, untuk meluangkan waktunya bisa hadir di acara podcast FKMPI Talks kedua Jawa Timur. Dan juga buat teman-teman di luar sana, ini juga bukan yang terakhir ya, kita bertemu dengan narasumber-narasumber yang spesial. Kita nantikan lagi acara podcast FKMPI Talks Jatim yang ke selanjutnya. Baik.